teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 5 yang akan mempresentasikan kembali materi limit aljabar, yang dimana limit aljabar adalah salah satu materi di dalam mata kuliah kalkulus. Baik, sebelum melanjutkan sesi baca dan sesi menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Aisyah Nur Alifa dengan NIM 15250297. Nama saya Yasser Allegra Rizky dengan NIM 15251225. Nama saya Andika Ramadan dengan NIM 15250357. Saya Bintang Safero Junadi, NIM saya 15250947. Perkenalkan, nama saya Syifa Kawia dengan NIM 15250264. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian limit. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit. Ada dua bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu bentuk pertama, limit berhingga. Di dalam limit berhingga, ada limit f(x), x mendekati a. Dan bentuk kedua, ada limit tak berhingga. Dan di limit tak berhingga ada limit f(x), x mendekati tidak berhingga. Limit berhingga adalah nilai yang didekati fungsi ketika x mendekati suatu bilangan tertentu. Misalnya, x mendekati a. Nilai fungsi bisa berupa angka tertentu yang jelas. Dan di limit berhingga adalah nilai yang didekati fungsi x mendekati suatu bilangan tertentu. Misalnya, x mendekati a. Nilai fungsi bisa berupa angka tertentu yang jelas. Baik, di slide selanjutnya ada penyelesaian limit. Limit fungsi aljabar adalah metode untuk menentukan nilai fungsi aljabar jika perubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Misalnya, f adalah fungsi terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a kecuali di a itu sendiri. Sedangkan LA adalah suatu bilangan real. Berikut penulisan fungsi f dapat dikatakan limit L untuk x mendekati a. Ditulis sebagai berikut. Limit f(x) sama dengan L, x mendekati a. Baik guys, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penyelesaian limit dibagi menjadi dua, yaitu limit berhingga, limit tak berhingga. Limit berhingga ke satu metode substitusi, kedua metode pemfaktoran. Digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang terdefinisikan. Kedua, limit tak berhingga. Pertama, pada fungsi berbentuk pecahan dapat dilakukan dengan membagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Kedua, mengalihkan dengan faktor sekawan. Next, Selanjutnya, penyelesaian limit ada dua hasil limit fungsi aljabar, yaitu pertama, jika sila bentuk tertentu yaitu bilangan real termasuk 0, tak hingga atau negatif tak hingga, maka nilai limitnya adalah hasil substitusi tersebut. Jika sila bentuk tertentu yaitu 0 per 0, tak hingga, negatif tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0 atau tak hingga pangkat tak hingga, maka harus dilakukan penyederhanaan fungsi dengan memfaktorkan, mengalihkan dengan nilai sekawan atau membagi dengan pangkat tertinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dasar limit berhingga. Limit berhingga adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika nilai x mendekati suatu bilangan tertentu. Konsep ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu fungsi tanpa harus selalu melihat nilai tepatnya. Pada slide ini terdapat beberapa sifat dasar limit yang sering digunakan dalam perhitungan. Pertama, limit konstanta, yaitu hasil limit akan selalu sama dengan nilai konstantanya. Kedua, limit variabel x, di mana jika x mendekati suatu bilangan c, maka hasil limitnya adalah c. Selanjutnya terdapat sifat operasi limit, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Artinya, limit dari masing-masing fungsi dapat dihitung terlebih dahulu, kemudian dilakukan operasi sesuai bentuk soalnya. Khusus untuk pembagian, syaratnya penyebut tidak boleh bernilai 0 agar hasilnya tetap terdefinisi. Selain itu, ada juga sifat perpangkatan dan akar. Jika suatu fungsi dipangkatkan atau diakarkan, kita cukup mencari nilai limitnya terlebih dahulu.
Kemudian hasilnya dipangkatkan atau diakarkan. Dengan memahami sifat-sifat ini, proses penghitung limit akan menjadi lebih mudah. Setelah memahami rumus dasar limit, sekarang kita lihat penerapannya pada beberapa contoh soal. Contoh pertama adalah limit dari angka 7 saat X mendekati 3. Karena hanya berupa konstanta dan tidak mengandung variabel, maka berdasarkan sifat limit konstanta hasilnya langsung 7. Contoh kedua adalah limit dari 3X dikurangi 1 saat X mendekati 2. Karena fungsi ini merupakan bentuk aljabar sederhana, kita dapat langsung mensubstitusikan nilai X menjadi 2. Hasilnya adalah 3X min 1 sama dengan 5. Contoh ketiga adalah limit dari X kuadrat min 3X plus 2 saat X mendekati min 2. Caranya sama, yaitu mengganti nilai X dengan min 2, sehingga diperoleh min 2 kuadrat min 3 dikali min 2 plus 2 sama dengan 4 plus 6 plus 2 sama dengan 12. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu fungsi tidak menghasilkan bentuk tertentu, maka nilai limit dapat dihitung menggunakan metode substitusi langsung. Rumus dasar limit tak berhingga. Jika n adalah bilangan bulat, k itu konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan tak berhingga, maka limit k itu adalah konstanta, limit x pangkat n sama dengan tak berhingga, limit 1 per x pangkat n sama dengan 0, limit 1 per x pangkat n sama dengan tak berhingga positif jika n-nya genap, negatif jika n-nya ganjil. Limit konstanta fungsi fx sama dengan konstanta limit fx. Yang kelima, limit fungsi fx tambah atau kurang fungsi g x sama dengan limit fungsi fx tambah atau kurang limit fungsi g x. Limit fungsi fx dikali fungsi g x sama dengan limit fungsi fx kali limit fungsi g x. Yang ketujuh, limit fungsi fx per fungsi g x sama dengan limit fungsi fx per limit fungsi g x. Yang kedelapan, limit fungsi fx pangkat n sama dengan limit fungsi fn pangkat n. Yang kesembilan, limit 1 per fungsi fx sama dengan tak berhingga jika fungsi fx sama dengan 0 jika fungsi fx sama dengan tak berhingga. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan nilai limit berikut: a limit 7, b limit x pangkat 2, c limit x pangkat n. Penyelesaiannya, untuk yang a sama rumusnya kayak yang rumus pertama tadi. Untuk b dan c itu rumusnya kayak yang nomor 4. Jika n-nya genap, maka limit tak berhingganya positif. Jika ganjil, maka negatif. Di situ terlihat untuk yang b genap, maka limit tak berhingganya positif, dan untuk yang c yang hanya ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, saya akan menjelaskan rumus dasar limit tak berhingga. Untuk kasus 1, pada bentuk umum pembagian fungsi berpangkat, limit x mendekati tak terhingga, a1x pangkat m plus a2x pangkat m min 1 plus a3x pangkat m min 2 plus titik plus am per b1x pangkat n plus b2x pangkat n min 1 plus b3x pangkat n min 2 plus bn. Dengan hasil substitusi tak terhingga per tak terhingga, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 0 itu untuk m kurang dari n, tak terhingga itu untuk m lebih dari n, a per b untuk m sama dengan n. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tak terhingga 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 4 per 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 9. Nah, untuk penyelesaiannya, pada soal tersebut diketahui m sama dengan 3 dan n sama dengan 4, sehingga m kurang dari n, maka nilai limitnya adalah 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat sebuah video sebagai materi pendukung yang dapat membantu memperjelas konsep yang sedang kita bahas.
Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Penerapan limit fungsi aljabar juga dapat kita amati pada bidang industri. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Jadi, mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Mudah-mudahan robot yang ada di dalam mobil masih dalam keadaan baik. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Baik teman-teman, selesai sudah penjelasan dan presentasi dari kami tentang materi limit aljabar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Bye-bye. I just had to let you know you're Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!